Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Puji Tuhan, kita kembali lagi diberkati Tuhan di pagi yang penuh dengan rahmat-Nya. Dan saya percaya kita bangun pagi ini, kita melihat bahwa kekekalan dipersiapkan untuk kita. Karena Tuhan bekerja dari kekal sampai kekal. Dan pagi ini kita mau belajar satu tema firman Tuhan dari Yohanes pasal 2 kembali, ayat yang ke-9, yaitu taste surga is the best. Saudara, saya mau beritahu bahwa surga mempunyai cita rasa yang terbaik daripada kita semua. Saudara yang kekasih, mari kita lihat lagi di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-9. Kembali saya bacakan ayat ini. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita lihat bahwa setelah pemimpin pesta mengecap air, katanya, yang tidak lagi air biasa, terjadi mujizat, itu dahsyat. Sampai dia berkata di dalam ayat berikutnya, biasanya katanya orang kalau bikin pesta, selalu kebiasaannya, lazimnya, itu memberikan katanya anggur yang terbaik. Setelah orang-orang pada puas minum, sudah pada kenyang, di tengah-tengah pesta, dia bilang baru sesudah itu kasih yang tidak baik. Tetapi, kata pemimpin pesta ini, kamu memberikan yang terbaik dari awal sampai dengan akhir pesta. Dia tidak tahu kejadiannya. Padahal sedang heboh-hebohnya. Padahal sedang panik. Keluarga mempelai, semua orang panik dan tahu kejadiannya. Cuman pemimpin pesta ini mungkin dia tidak begitu perhatikan, tidak begitu peduli tentang itu. Saudara perhatikan, kalau surga memberikan yang terbaik, dan terbaik, dan terbaik, dan seterusnya. Dimulai dari yang terbaik, diakhiri dengan terbaik. Artinya seperti firman Tuhan bilang, bahwa perjalanan hidup orang percaya bukannya semakin turun, tapi semakin naik. Di dalam Tuhan artinya di Bapa yang the best. Kalau katanya kita anak-anak yang minta roti, dia tidak akan pernah memberikan yang lain. Kalau kita minta telur, dia tidak akan pernah berikan kalajengking. Artinya apa? Tuhan Yesus Tuhan yang terbaik. Surga punya rasa yang terbaik, cita rasa terbaik. Jadi kalau engkau sedang mengalami, engkau seringkali berkata, nggak ada yang mengerti hidupku, nggak ada yang tahu perasaanku, nggak ada yang bisa menolong hidupku. Saya mau beritahu, memang dunia nggak bisa. Semua terbatas di sekeliling saudara. Apalagi sekarang semua sedang menghadapi masalah yang sama. Tetapi percayalah saudara, ketika engkau datang sama Tuhan, engkau akan menikmati cita rasa yang surga berikan, yang terbaik buat kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa merasakan apa yang surga berikan kepada kita? Karena cita rasa surga adalah cita rasa yang the best. Taste surga is the best. Saudara, bagaimana kita bisa merasakan itu? Yang pertama adalah selalu percaya. Waktu engkau percaya di tengah-tengah persoalanmu, selalu pasti ada yang terbaik, bahkan ada yang lebih baik. Saudara, mungkin orang bilang keadaan semakin tidak baik, keadaanmu semakin merosot, keuanganmu semakin hancur, keluargamu semakin tidak terjadi pemulihan, anak-anakmu semakin parah sakitnya. Saudara, keadaan keluargamu semakin kayak mempermalukan. Saudara, jangan pernah goyah. Yang pertama adalah selalu percaya sama Tuhan. Waktu engkau percaya, engkau akan melihat Tuhan akan melakukan yang luar biasa. Tuhan akan berkarya di tengah-tengah kita. Kenapa, saudaraku? Karena engkau selalu percaya. Apapun yang orang bilang, saudara, kita tetap percaya kepada janji Tuhan. Apapun yang dunia sekitar kita mungkin menghukum, menghakimi, bahkan menjatuhkan kita, tetapi kita tetap selalu percaya kepada Tuhan. Perhatikan satu ayat di dalam Mazmur 118 ayat 16, ayat yang ke-17. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, dan tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara, perhatikan, kalau engkau selalu percaya sama Tuhan bahwa tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Keadaanmu mungkin direndahkan, keadaanmu mungkin dibawa, keadaanmu mungkin tidak bisa bangkit lagi. Tapi tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan, yang membawa
kedahsyatan. Tangan Tuhan yang membawa perkara-perkara yang luar biasa. Tangan yang berkuasa itu akan meninggikan engkau kembali, memposisikan engkau, mempromosikan engkau kembali, bahkan berikan peluang-peluang yang baru. Bahkan engkau akan ditaruh di tempat-tempat yang tidak pernah orang bisa duga sebelumnya, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan yang akan membuat itu berhasil. Saudara, itu sebabnya firman ini berkata, aku tidak akan mati, tetapi aku akan tetap hidup untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Pemazmur bilang, ketika kita tetap selalu percaya sama Tuhan, tangan Tuhan berkuasa, ingat, dan tangan Tuhan siap meninggikan hidupmu. Apapun keadaanmu hari-hari ini, tetaplah percaya. Mungkin orang bilang, saudaraku, udahlah, jangan memaksakan keadaan. Mungkin dokter berkata, ya sudahlah, kita semua sudah berusaha, tidak ada jalan keluar. Kita juga tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Tetapi saya mau beritahu, saudara, ada dokter di segala dokter yang memberikan kesembuhan, mujizat. Ada Tuhan yang hebat, yang tangan kanannya begitu perkasa, begitu luar biasa, dahsyat, saudara, membuat engkau bisa ditinggikan, bisa dipromosikan, bisa dipulihkan, bahkan bisa diberkati dengan kekuatan Tuhan, sehingga engkau tidak mati, tetapi engkau hidup. Engkau akan sanggup menjadi saksi Tuhan, karena engkau sudah mengalami kebaikan Tuhan. Engkau akan bisa menceritakan bagaimana Tuhan menolong, memulihkan, dan memberkati hidupmu. Yang kedua, saudara, supaya bagaimana kita bisa tahu bahwa taste surga adalah is the best. Kalau engkau mau merasakan cita rasa surga yang terbaik adalah, saudara, terima dengan ucapan syukur. Saudara, terima dengan ucapan syukur. Sama seperti kepala pemimpin pesta itu, dia selalu percaya, saudara, yang pertama dia terima saja, dia kecap saja. Dia nggak ragu menerima air itu. Dia kecap, waktu dia kecap, dia bisa merasakan ada perubahan air biasa menjadi air anggur. Yang kedua, dikatakan bahwa terima dengan ucapan syukur. Dia terima, dia nggak bersungut-sungut. Dia nggak bilang sama murid-muridnya, ini apa yang Anda berikan kepada saya. Seringkali kita tidak bersyukur sama Tuhan. Seringkali kita komplain. Kita bukannya terima saja, tetapi seringkali kita komplain sama Tuhan. Bahkan seringkali kita lebih menyalahkan Tuhan. Umumnya kita berkata, Tuhan, kenapa Engkau berikan ini padaku? Kenapa Engkau luaskan ini terjadi? Padahal kita tahu, saudara, kalau Tuhan luaskan sesuatu, Tuhan sudah punya jawaban untuk itu. Kalau Tuhan berikan, saudara, di tengah-tengah hidupmu hal seperti itu, Tuhan sudah sediakan berkat yang dahsyat lebih daripada apa yang kau alami. Sebab firman Tuhan berkata bahwa kesengsaraan yang kita alami, saudaraku, tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan terima, kata Roma pasal yang ke-8. Tapi kalau engkau sadar tentang janji Tuhan, luar biasa. Artinya terima dengan ucapan syukur. Kalau engkau belajar mengucap syukur tanpa komplain, tetap apa yang Tuhan luaskan, apa yang kau alami, engkau berkata, terima kasih Tuhan, kau sungguh baik. Dengarkan satu firman Tuhan ini, saudara. Mazmur 118 ayat yang ke-19. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk dan mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, lihat, ketika engkau selalu mengucap syukur, ada pintu gerbang kebenaran yang akan dibukakan. Yang membukakannya bukan manusia. Manusia nggak ada yang bisa. Saudara, dunia tidak bisa. Saudara, dunia kadangkala malah menutup pintu. Bahkan segala sesuatu kadangkala waktu engkau minta pertolongan, mereka berkata, maaf, kami tidak ada waktu. Dan kadangkala mereka malah menghindar. Dengan kata lain, pintu-pintu tertutup. Kalau dunia menutup pintu, Tuhan bisa membuka pintu. Kenapa? Kalau engkau pegang janji Tuhan, Mazmur 118 ayat yang ke-19, dengan catatan bahwa terima dengan ucapan syukur. Apa yang kau sedang alami hari ini, belajarlah mengucap syukur. Semakin parah, semakin hancur hidupmu, belajarlah mengucap syukur. Semakin jalan keluarnya semakin sulit, belajarlah mengucap syukur. Semakin keadaanmu tidak benar, belajarlah mengucap syukur. Karena apa? Tidak ada pembelaan manusia, tidak ada pertolongan manusia, tetapi Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Kalau engkau belajar mengucap syukur dengan kebenaran ini, bahwa Tuhanlah yang membukakan pintu gerbang kebenaran, dan engkau akan melihat kalau Tuhan buka, di situ ada berkat, ada kemenangan, ada kesembuhan. Kalau Tuhan bukakan pintu-pintu yang terbaik, maka engkau akan melihat dahsyatnya perkara-perkara yang dari surga disediakan untuk orang-orang yang selalu menerima dengan ucapan syukur. Itu sebabnya belajar dari kebenaran pagi ini, bahwa ketika kita mau merasakan taste surga adalah is the best, saudara, ingat yang pertama, selalu mengucap syukur sama Tuhan. Dan yang kedua, terimalah dengan ucapan syukur. Hari ini kita bertobat, minta ampun kalau kita jarang mengucap syukur, bahkan kadang-kala seringkali kita komplain dan bersungut-sungut. Hari ini berkata, Tuhan, aku selalu percaya dan aku selalu mengucap syukur. Saya percaya hidup Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada, Tuhan akan buat engkau berhasil, diberkati Tuhan, disertai Tuhan, sehingga sepanjang hari ini engkau melihat kuasa, pertolongan, mujizat menjadi bagian hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.